Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 mengenai materi teks eksposisi terdapat dalam bab 3. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terakhir di bab 3, yaitu mengenai menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi. Adapun ketika akan menyusun sebuah teks eksposisi, terdapat langkah-langkahnya, yaitu memilih dan menentukan topik yang akan ditulis, kedua, menentukan tujuan penulisan teks, tiga, mengumpulkan data untuk mendukung argumen, empat, menyusun kerangka tulisan, lima, membahas masalah dengan mengembangkan kerangka karangan, dan yang terakhir adalah membuat simpulan. Baik, kita akan coba membahas satu persatu. Langkah pertama yang harus dilakukan saat membuat teks eksposisi adalah menentukan tema atau menentukan topik. Nah, dengan menentukan tema, maka pada saat penulisan kita akan lebih terarah dalam menyelesaikan tulisan kita. Dan untuk memilih atau menentukan topik itu, alangkah lebih baiknya yang kita kuasai. Kenapa? Agar tidak kehabisan bahan untuk mengembangkannya. Langkah selanjutnya, setelah menentukan topik yang akan dipaparkan, kita harus memiliki tujuan yang nantinya akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada si pembaca. Karena teks eksposisi ini memiliki tujuan untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, dan menerangkan masalah tertentu. Kenapa harus memiliki tujuan? Karena dengan tujuan yang jelas, kamu bisa menentukan arah gagasan yang hendak kamu tuliskan agar tidak menyimpang dan tepat sasaran. Setelah menentukan tema dan tujuan penulisan, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan data atau bahan yang diperlukan dalam penulisan teks eksposisi. Nah, bahan itu dapat diperoleh bisa dari buku, majalah, ataupun internet, surat kabar maupun wawancara secara langsung. Nah, kita harus mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Kenapa? Agar tulisan karyanya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebelum memulai menyusun karangan eksposisinya, hal yang perlu disusun terlebih dahulu adalah membuat kerangka secara lengkap dan sistematis. Nah, dengan adanya kerangka karangan memudahkan kita dalam mengembangkan pembahasan sesuai dengan batas-batasan kerangka yang sudah dibuat. Kerangka yang disusun didasarkan pada struktur teks eksposisinya. Karena kerangka tulisan ini artinya sebagai acuan mengembangkan ide sehingga tulisan tidak menyimpang dari kerangka yang telah disusunnya. Setelah kerangka karangan tersusun, maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan kerangka karangan. Agar lebih lengkap dan ciri-ciri eksposisi dapat tersalurkan, yaitu eksposisi yang bersifat informatif, objektif, dan logis. Nah, maka setelah dibuat kerangkanya, kita kembangkan menjadi teks eksposisi yang utuh dan lengkap. Langkah yang terakhir adalah membuat simpulan, di mana merumuskan simpulan sebagai penegasan terhadap hal yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya. Oke, langkah yang terakhir yang perlu kamu lakukan dalam menyusun teks eksposisi yaitu adalah perlu adanya menyunting naskahnya, di mana menyunting ini merupakan kegiatan memperbaiki naskah tulisan agar terhindar dari berbagai kesalahan. Misalnya, kesalahan dalam penulisan atau dalam hal yang lainnya. Ada dua hal yang perlu disunting dalam sebuah teks eksposisi. Yang pertama adalah struktur, yang kedua adalah bahasa. Yang pertama adalah aspek struktur, di mana aspek struktur ini menyajikan terkait dengan kelengkapan dan ketepatan susunan antar bagian teksnya. Jadi, ketika sudah selesai mengerjakan atau menyusun sebuah teks eksposisi, alangkah lebih baiknya kita membaca ulang terlebih dahulu. Nah, mencermati bagian-bagiannya, mulai dari judul, tesis, argumen, hingga sebuah simpulannya. Jadi, jika ada yang terlewat atau ada yang
kurang, maka kita harus memperbaikinya atau menyuntingnya. Aspek yang kedua adalah bahasa, di mana bahasa ini memiliki beberapa bagian, yaitu dilihat dari segi penulisan huruf kapital dan tanda baca. 2. Pemilihan kata atau diksi, maka harus disesuaikan ya penggunaan kalimatnya. 3. Keefektifan kalimat. Keefektifan kalimat ini tidak boleh ambigu, karena akan membingungkan si pembacanya. Jadi kalimatnya harus efektif. Terakhir adalah kepaduan paragraf, artinya adalah adanya keselarasan antara kalimat dengan kalimat berikutnya atau antara paragraf 1 dengan paragraf berikutnya. Jadi harus berkesinambungan satu sama lain. Oke, itu adalah beberapa mengenai langkah-langkah menyusun teks eksposisi dan menyunting sebuah naskah yang sudah hampir selesai. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Untuk materi bab 3, alhamdulillah sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan kalian dapat pahami dan cermati. Jika masih ada yang kurang paham, silakan boleh langsung ditanyakan bagian mana yang kalian belum pahami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.